Perkenalkan, nama aku Selin, aku adalah seorang siswa SMA kelas 12, jurusan IPS. Hari ini aku akan menjelaskan tentang asal-usul alam semesta dan kehidupan manusia menurut pandangan Buddhis. Sebelum kita masuk ke dalam asal-usul alam semesta dan kehidupan manusia, aku mau tanya dulu nih sama kalian. Menurut kalian alam semesta itu apa? Well, menurut aku alam semesta adalah semua hal yang ada di dunia ini. Berarti manusia termasuk dong dalam alam semesta? Menurut aku iya. Karena manusia merupakan salah satu elemen penting dalam alam semesta. Menurut pandangan Buddhis sendiri, alam semesta itu sangat luas sekali dan tidak menutup kemungkinan bahwa bumi itu lebih dari satu. Dan menurut pandangan Buddhis, kehidupan dan kelahiran manusia tidak terjadi sekali saja, namun berulang-ulang kali. Nah, berarti kita udah terlahir berulang-ulang kali di bumi ini maupun di bumi yang lain. Dikatakan dalam pandangan Buddhis, perpindahan kehidupan manusia dari bumi yang satu ke bumi yang lainnya disebabkan karena bumi yang dulu mereka tempati sudah hancur lebur atau yang sering kita sebut sebagai kiamat. Setelah dunia kiamat, maka manusia terlahir kembali di alam Abhasara. Alam Abhasara adalah salah satu dari 31 alam yang ada di agama Buddha, dan alam Abhasara adalah alam cahaya. Dan ketika bumi sudah terbentuk, maka kamu akan terlahir kembali sebagai manusia di bumi. Oke, menurut pandangan Buddhis, saat pertama kali manusia ada, manusia itu tercipta langsung banyak. Dikatakan ketika bumi hancur atau kiamat, maka makhluk-makhluk akan terlahir hanya sebagai makhluk-makhluk saja yang memiliki batin dan pikiran. Makhluk-makhluk ini diliputi oleh kegiuran dan beberapa diantaranya diliputi oleh keserakahan. Well, dalam pandangan Buddhis, bentuk manusia pertama kali adalah mereka berbentuk cahaya dan mereka melayang-layang di angkasa. Nah, ketika mereka terlahir di bumi dengan cahaya yang meliputi tubuh mereka, maka tata surya seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya tidak dapat terlihat dan sulit untuk ditemukan. Nah, setelah waktu yang lama sekali, muncullah buih-buih dari tanah yang berbentuk seperti mentega murni dan rasanya seperti madu tawon asli. Lalu beberapa cahaya yang diliputi oleh keserakahan melihat buih-buih tanah tersebut. Mereka penasaran, mereka bertanya, "Oh, apa ini?" Dan mereka mencicipinya. Karena melihat makhluk-makhluk serakah ini mencicipi buih-buih tanah ini, maka makhluk-makhluk lain pun ikut penasaran dan ikut mencoba buih-buih tanah tersebut. Oke, memang kalau makan tanah itu tidak ada dampak. Tentu saja ada. Dampak mereka mencicipi buih-buih tersebut, yang pertama, masuknya nafsu keinginan ke dalam diri mereka. Dan yang kedua, cahaya yang menyelimuti tubuh mereka perlahan memudar. Dan karena itu matahari dan tata surya lainnya pun muncul. Ketika cahaya yang menyelimuti mereka mulai pudar, maka akan semakin mudah ditemukan cahaya dari luar seperti tata surya lainnya, yaitu matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Karena cahaya yang menyelimuti tubuh mereka mulai pudar, maka bentuk tubuh mereka yang asli pun semakin terlihat. Terlihatlah perbedaan antara bentuk tubuh yang indah dan bentuk tubuh yang buruk. Makhluk-makhluk yang sombong memandang rendah makhluk-makhluk yang memiliki bentuk tubuh yang buruk. Buih-buih di tanah pun mulai lenyap. Lalu setelah waktu yang lama sekali, tumbuhan menjalar pun muncul. Namun kemudian tumbuhan menjalar pun ikut lenyap karena kecongkakan mereka. Setelah waktu yang lama sekali, muncullah tumbuhan padi. Nah, tumbuhan padi ini tanpa dedak, sekam, dan bulir-bulirnya putih bersih. Tumbuhan padi ini jika diambil pada sore harinya untuk makan malam, maka keesokan paginya tumbuhan padi ini sudah tumbuh kembali. Lalu begitulah manusia mulai mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan tersebut. Karena takaran makanan yang mereka makan itu sangat banyak, maka bentuk tubuh mereka pun semakin padat. Terlihat jelas perbedaan antara wanita dan laki-laki. Wanita dan laki-laki pun saling memperhatikan satu sama lain. Oleh karena itu, muncullah nafsu keinginan yang tadi aku sebutkan. Lalu mereka pun melakukan hubungan kelamin. Oke, sampai sini aja. Sekarang kita udah tahu ya bagaimana proses terbentuknya kehidupan manusia dan asal-usul alam semesta. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak mengenakan dan kurang sopan. Video kali ini akan saya tutup dengan kutipan dari Buddha Gautama, "Tidak akan ada orang yang menyelamatkan kita, tidak akan ada orang yang mau dan bisa menyelamatkan diri kita selain diri kita sendiri." Saya Selin, pamit undur diri. Terima kasih.